Yang ngiler ngelihat kudapan yang satu ini? Ini adalah tomat cherry puff tarts. Iya, isiannya terbuat dari tomat cherry yang biasanya cuma jadi topping salad atau dinikmati segar. Rasanya yummy, bikin kenyang, dan cara buatnya simple banget. Cekidot yuk! Panggang puff tarts yang sudah diolesi kuning telur selama 8 menit. Sambil menunggu, kita potong tomat cherry jadi 2 bagian. Panaskan olive oil, tumis bawang putih dan rosemary. Lalu masukkan tomat cherry-nya. Masak sampai lunak. Nggak usah terlalu lama ya, cukup 2-3 menit saja. Proses pemanasan sebentar gini akan meningkatkan kandungan zat antioksidan lycopene dalam tomat, sekaligus mempertahankan kandungan vitamin C-nya. Sekarang kita buat olesan pastrinya yuk. Campurkan cream cheese, 1 kuning telur, dan cincangan daun bawang. Kalau sudah tercampur rata, oleskan pada pastry yang sudah dipanggang. Terus beri tumisan tomat cherry sampai menutupi bagian tengah pastry. Supaya lebih mantap lagi, tambahkan daging cincang dan taburan mozzarella. Beuh, kebayangkan meltednya gimana? Terakhir, beri taburan daun basil deh. Wih, mantap! Jangan lupa, panggang dulu selama 10-12 menit. Dan tada! Tomat cherry puff tarts siap untuk dinikmati. Gak sekedar enak, tumisan tomat cherry ini baik loh untuk kesehatan. Menurut Harvard Medical School, tomat merupakan superfood karena mengandung vitamin C dan lycopene yang bisa mengurangi dan melawan resiko penyakit kanker. Oh iya, tomat cherry yang digunakan untuk membuat puff tarts ini istimewa karena dibudidayakan dengan metode hidroponik. Kira-kira apa ya bedanya dengan tomat cherry biasa? Come on, kita tanya Kak Vena yuk. Sahabat Unyil, jadi perbedaan dari tomat cherry yang menggunakan hidroponik dan konvensional kayak gini nih. Bentuknya sih nggak jauh beda, tapi dari warna lebih merah yang menggunakan hidroponik. Tapi kalau ada rasa, kita cobain yuk. Kalau yang menggunakan hidroponik rasanya manis. Tapi kita cobain yang menggunakan konvensional yuk. Kalau yang ini rasanya lebih asam daripada tomat cherry yang menggunakan hidroponik. Tomat cherry merupakan salah satu varietas tomat yang diminati. Dibanding tomat biasa, rasanya relatif lebih manis. Kandungan beta-karotennya juga lebih tinggi loh. Jadi bagus banget nih buat kesehatan kulit. Meski berbeda spesies dengan buah cherry, ukurannya yang mini membuat tomat mungil ini populer dengan nama tomat cherry. Tanaman ini mulai banyak dibudidayakan pada tahun 1875 di Yunani. Sengaja dikembangkan karena permintaan terhadap buah tomat berukuran kecil untuk dijadikan salad ataupun camilan. Nah, metode budidaya dengan cara hidroponik gini dinilai lebih menguntungkan untuk tomat cherry. Selain rasanya lebih manis, seperti yang Kak Vena bilang, hasil panennya bisa meningkat 2 kali lipat loh. Kokofit dan perlit inilah yang menjadi media tanam untuk persemaian benih tomat cherry. Campurannya 3:1. Penuhi tray semai dengan media tanam ya, lalu siram sedikit air. Semula kadar air 40%, nantinya akan turun sampai 10%. Oke sip, lubangi bagian tengahnya dengan kedalaman 2-3 mm. Sekarang masukkan benihnya deh. Perhatikan kualitas benih tomat cherry yang dipakai ya. Jangan lewat dari waktu kadaluarsanya. Terakhir, taburkan media tanamnya lagi untuk menutupi lubangnya. Nah, sekarang masukkan tray semai ke dalam ruang gelap dengan mempertahankan tingkat kelembapan 80%. Dalam waktu sekitar 3 minggu, akan tumbuh 3-4 daun kecil dengan tinggi 10-12 cm. Tomat cherry ini siap dipindahkan ke polybag berdiameter 35 cm yang ada di greenhouse pertumbuhan. Media tanam sekam dan kokofit lubangi sedalam 5-10 cm. Terus masukkan benih tomat cherry-nya.
Satu polybag ini bisa diisi 1-2 benih. Penyimpanan polybagnya harus diberi jarak ya. Setidaknya setiap 1 meter ada 3 polybag. Inilah yang disebut hidroponik sistem irigasi tetes. Cara kerjanya, saat keran dinyalakan, air dan nutrisi mengalir ke dalam pipa PVC. Terus akan mengalir ke pipa etilen. Dan stick dripper akan meneteskan air dan nutrisi pada tanaman. Satu polybag mendapatkan 150-250 cc air dan nutrisi selama 3-5 menit. Dalam sehari, ini dilakukan 3-5 kali, tergantung kondisi suhu dan kelembapan greenhouse. Setelah 1-2 bulan, tomat mulai masuk fase vegetatif, yaitu masa awal pertumbuhan akar, daun, dan batang baru. 2,5 bulan sampai 3 bulan mulai fase generatif atau pembuahan. Oke deh, sekarang waktunya panen tomat. Yippee! Dalam masa panen 3 bulan, kita bisa panen tomat ceri sebanyak 36 kali loh. Biasanya tomat ceri ini cocok ditanam pada ketinggian di atas 700 meter di atas permukaan laut. Tapi ada juga varietas tomat yang bisa ditanam di dataran rendah. Tingkat kelembapannya 50-60%. Supaya pertumbuhannya terjaga, tentu saja tomat ceri ini butuh perawatan. Pertama, untuk mencegah penularan jamur, daun-daun yang sudah kering sebaiknya digunting. Kedua, lakukan pemotongan tunas air, supaya unsur hara yang diserap tanaman fokus pada batang yang produktif saja, sehingga saat tomat berbuah bentuknya seragam. Ketiga, bersihkan dari lumut. Walaupun aslinya media tanam yang ditumbuhi lumut tidak terlalu mempengaruhi pertumbuhan tanaman, tapi harus tetap diaduk-aduk ya. Keempat, lilitkan tali pada batang, supaya pertumbuhannya tegak ke atas. Terus, kalau ada batang yang jamuran, sebaiknya segera dipangkas ya, supaya nggak menyebar pada batang tanaman lainnya. Dijual tanaman-tanaman impor. Jualan apaan itu, Gah? Ini po, Oga punya tanaman bagus, ceri impor. Cakep tuh kayaknya, buat di rumah Aye. Mau dong, Gah? Berapa satunya? 100.000 aja po. Pucung gabus, mahal banget. Eits, kan langka nih po. Jarang-jarang ada yang jualan ceri. Iya, ya udah dah, sini. Pucung gabus, ya ilah si Ogah, bener-bener dah. Poipe, kenapa nih marah-marah? Ini nih Nyil, pan Empu beli tanaman sama si Ogah. Katanya si ceri, langka dia kata. Pas berbuah, taunya tomat ceri, mana mahal banget lagi. Sabar Po, sabar. Kan rasanya sama-sama enak kok.